luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada teman-teman semua. Saya ucapkan rasa syukur atas perkembangan channel ini ya. Nggak terasa hampir 3000 teman-teman, sudah mendekati angka 3000. Mungkin sebentar lagi udah 3000 ya. Saya sangat berterima kasih pada subscriber semua yang sudah berkenan memberikan support di channel ini. Sehingga saya semakin bersemangat memberikan info-info seputar tips dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook ini dengan baik dan benar pastinya, supaya kita terhindar dari pelanggaran ya teman-teman. Jangan sampailah akun kita itu terkena pelanggaran. Pengalaman saya tentang pelanggaran yang fatal, yang berat akan saya sampaikan di sini teman-teman. Pokoknya ikuti terus ya perjalanan channel ini, perjalanan saya ngonten di Facebook profesional ini. Agar untuk teman-teman pemula, pastinya bagi pemula ya, kalau yang suhu bisa di skip. Kalau sudah mengerti tentang cara bermain Facebook profesional. Jadi pengalaman saya ini baru-baru ya, baru-baru yang saya alami adalah perjalanan ketika saya mendapatkan masalah, saya curhatkan di sini. Kita diskusi di sini ya, saling tanya jawab. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab teman-teman pertanyaannya. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin cuman saya abaikan dan cuman saya kasih tanda love gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika setiap pertanyaan itu tidak saya jawab, karena mungkin memang karena saya tidak tahu untuk menjawabnya, memang karena pengalaman saya belum sampai di pertanyaan teman-teman gitu. Oke, tidak jauh-jauh ya, pembahasannya masih seputar tentang apa itu peningkatan akun, pengalaman cara meningkatkan akun ya. Jadi topik pembahasan kali ini adalah apakah dengan tanpa berinteraksi akun kita bisa berkembang teman-teman. Jadi ini banyak yang sudah membuktikan ya. Untuk pertanyaan lah, ini saya tanya dulu kepada teman-teman yang sudah sering melakukan interaksi, saling support, saling follow, saling R2R, saling bantu, saling tonton. Gimana, apakah perkembangannya bagus, apakah ada penghasilannya, apakah bisa viral kontennya ya, apakah juga hasilnya memuaskan teman-teman. Alhamdulillah pengalaman saya belum sampai berapa bulan ya saya serius konten itu. Awalnya tidak serius lah, asal-asalan, suka saling support juga. Saya suka melakukan saling follow balik. Jadi setiap orang berkomentar di postingan saya, kalau ada tombol ikuti gitu, langsung saya ikuti gitu ya. Setiap ada yang memfollow saya, langsung saya follow balik gitu. Secara terus menerus ya, keseringan saya melakukan follow terus like terus, komentar terus, secara bertubi-tubi. Jarang kasih jeda ya, dengan setiap yang lewat di beranda itu selalu saya komeni juga, selalu saya komentari. Alhasilnya seperti apa teman-teman? Saya terkena PKM ya, tanpa di luar dugaan saya terkena PKM. Waktu itu saya belum bersosial media di YouTube, jadi saya belum sempat merekam jejaknya teman-teman kalau saya terkena PKM. PKM itu bisa sembuh ya. Pengalaman saya bisa sembuh dengan cara waktu itu saya sadar diri ya, karena saya suka melakukan kesalingan, saling support, saling tonton, saling R2R, saling berkomentar di beranda itu yang lewat selalu saya komentari, selalu berinteraksi, saling intinya saling F2F, saling R2R. Itu akun saya tahu-tahu terkena PKM, padahal konten-konten saya original. Saya bingung ya, saya sadar diri, langsung saja lah semua konten-konten saya hapus, semua yang saya ikuti saya unfollow semua. Dan tidak sampai 1 minggu bisa hilang teman-teman semuanya, karena saya babat habis, saya bersihkan ya semua kontennya. Padahal waktu itu konten saya ada yang viral juga, ada yang rame ya, jangkauannya juga sempat luas, yang nonton sempat rame. Saya hapus semua kontennya sampai bersih, dan semua perilaku saya follow orang-orang yang saya ikuti itu saya unfollow semua.
Jadi yang mengikuti saya itu saya biarkan, cukup yang saya ikuti saya unfollow ya. Ingat saya gitu, saya hapus banyak banget. Saya hapus, saya non ikuti. Terus tiba-tiba dalam waktu nggak nyampe seminggu PKM saya hilang, teman-teman. Jadi seperti itu, saya tidak ada mengada-ada ya. Padahal banyak ya, ini sedang trendingnya kalau kena PKM itu adalah pelanggaran yang paling fatal, teman-teman. Jarang-jarang orang bisa menyembuhkan gitu ya, pada nggak percaya terus tanpa bukti. Apa sih, nggak apa-apa, saya cuma ngomong seperti ini tanpa bukti. Karena apa? Karena memang sebelumnya saya belum nge-YouTube, jadi saya nggak punya jejaknya, belum saya simpen, teman-teman. Memang waktu itu saya belum sempat nge-YouTube, teman-teman, jadi nggak ada buktinya. Tapi untuk teman-teman mau percaya atau enggak silahkan. Perkara nanti teman-teman punya kendala seperti yang saya alami dan sadar diri akibat kesalingan saling support terkena PKM padahal kontennya semua asli, bisa lakukan cara ini ya, bisa ambil ilmu ini, pengalaman saya ini juga nggak apa-apa ya. Tapi tolong hindari komen dengan kata-kata yang menjatuhkan nama baik saya di sini ya, dengan menjelek-jelekan di sini. Saya tidak berkenan, teman-teman. Kalau kira-kira teman-teman itu menganggap hoax atau berkomentar di sini tidak baik, bisa kita saling ketemu ya, teman-teman, dipertanggungjawabkan omongannya. Kalau saya itu memberikan info hoax gitu, padahal saya memberikan info yang asli apa adanya. Jadi saya harap teman-teman kalau berkomentar jaga nama baik saya di sini juga ya, teman-teman. Itu harapan saya. Dan kalimat yang baik itu adalah mencerminkan karakter perilaku orang ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dipertanggungjawabkan jika nanti ada komentar yang kurang baik, kurang enak. Saya siap untuk bertemu, teman-teman. Saya tuntut tanggung jawabnya atas perilakunya. Jika mengandung unsur yang menjatuhkan nama baik, semua itu ada pasalnya, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah benar-benar dari pengalaman saya. Meskipun tentang penyembuhan PKM itu saya tidak ada bukti secara nyata, tapi ini pengalaman saya, teman-teman. Jadi perkara nanti nggak percaya juga monggo, saya nggak memaksa ya. Intinya ini pengalaman saya. Terus kembali lagi tentang tanpa berinteraksi apakah bisa berkembang? Bisa, teman-teman, tanpa interaksi sama sekali. Tidak lama saya menemukan contoh postingan teman kita ya. Jadi seperti ini postingannya, teman-teman, di sini. Ini asli ya. Jadi ada postingan lewat di beranda. Saya screenshot ya. Saya simpan di file saya buat bukti ya. Ada postingan seperti ini. Mana suhu yang bilang kita bukan artis? Jadi kita harus rajin interaksi ke akun besar, biar akun kita terbaca algoritma dan jangkauan kita bisa naik gitu ya. Ini akun halamanku, modal posting doang tanpa berinteraksi, jawab komentar pun kadang kalau sempat saja. Jadi coba kau lihat itu jangkauan dan interaksinya. Saya sombong katanya ya, kakak ini suka sekali lah pokoknya menyampaikan cerita-cerita pengalamannya secara fakta, dan ini ada buktinya, teman-teman. Ini seperti ini, jangkauannya dia bisa sampai 1,8 juta ya. Itu terlihat jelas, teman-teman. Pengikutnya sampai 8 ribuan ya. Terus tayangan 3 detik sampai 1,6 juta. Dan interaksinya itu 113.000 dari 28 hari sebelumnya. Interaksi yang dihitung di sini adalah dari komentarnya yang masuk ya. Jadi dari jutaan 1,8 juta jangkauan itu interaksinya dia memang sedikit, cuman ratusan aja ya, ratusan ribu. Itu terbukti kalau dia itu hanya interaksi membalas komentar yang masuk. Jadi interaksi yang dihitung itu adalah interaksi yang masuk di postingan kita, teman-teman. Jadi kita berkomentar, membalas komentar yang masuk, itu masuk ke interaksi ini, teman-teman, yang dihitung. Terus saya komentari ya seperti ini, kata-katanya fakta dan tajam, keren bun ya. Jadi saya suka dengan konten kreator seperti ini, saya ikuti dia juga ya, biar untuk menambah mengingatkan. Jadi konten kreator itu
Yang terpenting itu bukan dengan interaksinya keluar, itu tidak penting teman-teman. Jadi yang penting adalah kita itu ngonten ya, fokus di konten kita. Kakak ini postingannya dia ngontennya fokus konten original ya. Dia jarang posting yang reupload, bahkan nggak pernah teman-teman. Saya cek dia itu nggak pernah posting reupload. Tapi konten-kontennya semua banyak yang viral ya. Memang awalnya dia itu berat naiknya. Saya perhatikan, saya cek di akunnya, dia itu memang awalnya berat, tapi dia konsisten ya. Saya lihat dia tuh konsisten postingannya, terus dia mempunyai keunikan ya, keunikan dalam profil dia, dalam akun dia caranya menyampaikan itu punya ciri khas sendiri. Jadi kita contoh di situ teman-teman buat pembelajaran ya. Dia itu pokoknya mempunyai daya tarik sendiri. Jadi tugas konten kreator itu adalah kita menciptakan daya tarik tersendiri ya, agar kita punya penggemar yang alami, yang autentik teman-teman, seperti itu. Jadi yang terutama, yang penting itu adalah kita harus autentik, harus alami ya. Kalau pengalaman saya suka berkomentar di postingannya orang di beranda itu, saya komentari, sering-sering saya komentari, saya like juga. Itu sangat merusak akun ya, bisa terkena PKM. Contohnya saya sendiri terkena PKM teman-teman. Dan padahal PKM itu pelanggaran yang sangat fatal ya, meskipun kontennya original. Kalau suka melakukan seperti itu, saling support, saling R2R, saling tonton, bakal terkena PKM teman-teman. Saya mengalami sendiri itu di akun saya. Dan teman-teman kalau nggak percaya bisa dicoba, dibuktikan sendiri nanti ya, lakukan saling support tersebut. Meskipun kontennya asli, saling tonton, saling berbalas komentar, saling mampir, itu nanti coba dibuktikan teman-teman. Karena peraturannya di kebijakan mitra aja sudah jelas ya, tertulis seperti ini teman-teman. Agar menghasilkan uang di Facebook, Anda harus kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga hanya bisa memonetisasi konten yang menikmati oleh pemirsa mereka yang autentik dan alami. Jadi harus alami ya, tidak boleh palsu itu ya. Saling support itu nggak alami teman-teman pokoknya. Artinya kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun, tidak boleh terlibat ya. Jadi sesama konten kreator saling terlibat gitu. Meningkatkan atau memperbanyak pengikut, sudah tertulis jelas ya. Kalau kegiatannya itu, aktivitasnya itu meningkatkan atau memperbanyak pengikut. Jadi kalau kamu itu saling mengikuti secara berlebihan teman-teman, ini saya mengingatkan ke teman-teman semua ya, itu sangat tidak autentik. Jadi sangat terbaca sistem, nanti bakalan peluang terkena PKM, pelanggaran kebijakan monetisasi. Itu pengikutnya banyak tapi hasil tidak jujur, tidak alami ya. Memperbanyak pengikut, tayangan, atau interaksi untuk tujuan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Jadi tujuannya untuk, kalau kita terlalu fokus mencari pendapatan dengan saling berinteraksi, saling bantu, saling berinteraksi tidak alami tersebut, itu jelas sangat keliru teman-teman ya. Pokoknya kalau yang kemarin-kemarin melakukan seperti itu, sekarang stop teman-teman ya. Stop, jangan pernah lakukan itu. Konten kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan untuk memonetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu ya. Bisa kehilangan. Jadi nanti bisa itu, yaitu terkena PKM itu. Tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Termasuk tetapi tidak terbatas pada suka, ikuti, dan tayangannya. Ini yang membingungkan ya. Jadi seperti ini penjelasan saya. Tetapi tidak terbatas pada suka, ikuti, dan tayangan. Ini hanya untuk mengelabuhi ya. Kalau pada suka, ikuti itu teman-teman tidak terbatas, dalam arti tanda kutip masih bisa dilakukan. Tapi pengalaman saya itu harus wajar ya, tidak boleh berlebihan. Pokoknya intinya kalau kita terlalu berlebihan, akunnya bakal tetap rusak, meskipun tidak terbatas pada suka, pada menyukai, like gitu ya, ikuti, atau tayangan, menonton itu ya, tidak terbatas katanya. Tapi coba ya
Kalau kita suka nge-lag terus-terusan gitu, nanti terkena pembatasan. Saya pernah terkena pembatasan durasi 1 jam, 24 jam, 1 hari, 5 hari, sampai seminggu ya. Itu karena berlebihan. Intinya jangan sampai berlebihan kita ya, jangan barbar. Yang paling fatal di sini tidak ada tulisan komentar ya. Jangan suka berkomentar teman-teman. Itu saran saya. Jangan suka keseringan berkomentar, meninggalkan jejak komentar itu sebenarnya tidak baik. Tidak usah saling meninggalkan jejak komentar, saling berkomentar di postingan. Meskipun di sini tertulis suka, ikuti, dan tayangan itu tidak terbatas, tapi tolong hati-hati. Itu saran saya, jangan keseringan karena saya sudah mengalami. Kalau keseringan sekarang begini ya, kalau kita mengikuti secara otomatis, kalau kita ikuti otomatis kan postingannya lewat di beranda kita, ya toh. Dia ngikuti kita, terus kita ikuti balik, otomatis kan saling muncul di beranda. Kalau kita otomatis di situ kita menciptakan saling memunculkan kontennya di beranda ya, terus kita suka berinteraksi. Nah itu kesalahan yang tidak disadari teman-teman. Coba sadar dulu ya, coba perhatikan baik-baik mulai sekarang, sadar diri ya. Kalau sudah melakukan saling mengikuti, secara otomatis pasti muncul di beranda, karena sebagai pengikut itu pasti postingannya disampaikan ke pengikut. Kalau kita sudah mengikuti dia dan dia juga mengikuti kita, secara otomatis saling bertemu ya. Kalau kita suka berinteraksi, saling berinteraksi, di situ tidak autentik, keseringan, kesalingan gitu ya, itu bakal hancur, rusak pokoknya konten akun kita teman-teman, terkena PKM. Jadi contohnya Bunda tadi yang tanpa interaksi bisa meningkat, justru bisa meningkat kontennya ya, karena dia malah menghindari perilaku yang gak autentik teman-teman. Jadi hindari perilaku yang tidak autentik, itu malah bagus. Kalau tidak saling berbalas komentar, tidak suka mengikuti, tujuan kita apa toh? Konten ya, fokus pada konten teman-teman. Itu ya saran saya, bisa dibuktikan ya. Jadi yang suka interaksi sampai jari keriting kok nggak ada peningkatan, itu sekarang dirubah ya, sadar diri. Jangkauannya nggak bisa naik, itu sadar diri. Terus ada pertanyaan, saya sudah tidak saling interaksi, tidak saling support, sudah mengikuti saran kok belum naik. Nah, perbaiki konten kita ya. Kita apakah sudah menciptakan keunikan sendiri? Apakah mempunyai daya tarik sehingga menciptakan orang itu suka sama kita? Kalau belum ya kita harus lakukan itu. Kita harus konsisten, modalnya konsisten. Udah konsisten belum postingnya? Kalau postingnya belum bisa konsisten, ya jangan berharap akun kita bisa naik, bisa sukses, bisa berkembang gitu teman-teman. Saya saja di sini praktek juga ya, itu juga tidak mudah, masih naik turun. Jadi belum bisa seperti yang sudah orang lain lakukan, yang yang sudah senior ya, yang sudah banyak pengikutnya, seperti punya Bunda tadi itu ya. Dia bisa sukses karena ketekunannya dia itu tidak pantang menyerah, dia melakukan terus konsisten posting, tidak pernah bolong. Akhirnya dia mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan ya. Kadang seperti itu, penuh perjuangan ya. Memang semua itu nggak ada yang instan, harus berjuang teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita konten itu jangan terlalu barbar. Berinteraksi itu bukan semena-mena, itu adalah buat bisa meningkatkan jangkauan, tidak seperti itu teman-teman, itu hoax ya. Jadi berinteraksi secara wajar, sebenarnya tanpa interaksi bisa kok teman-teman. Itu fokus pada akun, pada konten kita. Oke, semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga nanti kita bisa sukses bareng di konten kreator Facebook ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya hanya untuk mengingatkan, berbagi pengalaman ya, supaya terhindar dari perilaku pelanggaran. Kita lakukan secara benar, membangun akun kita secara alami, gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.